pujian, hormat, ucapan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur Bapa. Terima kasih Tuhan untuk sore malam yang luar biasa ini kalau kami boleh berkumpul Tuhan. Memuji menyembah-Mu di tempat ini. Suatu keindahan yang tidak bisa diganti harganya dengan apapun. Harga yang sangat mahal diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami mendengar suara-Mu, kami siap mendengar isi hati-Mu Tuhan. Tegur setiap kami, ingatkan setiap kami, berbicaralah atas setiap kami rindu mendengar. Agar kehidupan kami terus semakin diperbaharui Tuhan. Agar roh dan iman kami terus semakin di-upgrade dan naik level di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau menciptakan kami dan kami ada di tempat ini bukan menjadi generasi yang biasa-biasa. Tapi kami diciptakan menjadi generasi yang luar biasa di tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu mendengar suara-Mu berbicara atas setiap kami. Mari yang rindu mendengar suara Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan malam ini. Haleluya. Thank you tim Present Worship, Lifeguard. Luar biasa. Saya izin, oh iya udah naik. Shalom. Shalom. Kok gak ada suaranya? Kubu kiri shalom. Kubu kanan suaranya. Ah gitu dong, ini baru anak muda. Senang rasanya berjumpa lagi sama teman-teman di tempat ini. Terima kasih buat youth pastor di tempat ini. Seluruh pembina, pemimpin dan teman-teman yang lain yang udah memberikan waktunya pada sore malam ini kepada saya yang ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya sore malam ini saya tanya sama Tuhan pada waktu Pastor Indra, youth pastor kalian kontak saya, katakan, "Shalom bro, apakah bisa melayani di Lifeguard Community untuk share firman di tanggal 4 atau tanggal 11?" Saya bilang, saya bisa di awal bulan. Lalu saya diminta untuk, nanti kalau ada tema boleh di-share. Iya boleh. Yang paling susah pada waktu diajak untuk membawakan share firman adalah masalah tema teman-teman. Apalagi pengkhotbah yang udah sering berkhotbah di mana-mana pasti udah kehabisan akal untuk ingin menyampaikan apa. Tapi saya minta sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau berbicara apa yang pernah saya bicarakan sebelumnya. Tapi saya minta suatu kemasan yang baru khusus untuk lifeguard di tempat ini. Saya minta Tuhan apa yang Tuhan ingin sampaikan, apa yang Tuhan ingin bicara bagi setiap kami sore malam ini. Untuk kami semakin diubahkan dan saya kasih tema pada sore malam ini adalah atmosfer. Saya nggak tahu cara bacanya gimana, tapi biasa kita bahas di geografi adalah atmosfer. Entah bacanya atmosfer atau segala macam dan lain sebagainya, saya bacanya atmosfer. Teman-teman yang IPS boleh angkat tangan? IPS squad, angkat tangan. Lu keluarga gua kalau IPS dong angkat tangan. Oke, turun tangan. IPA, turun tangan. Ini sisanya apa? Oh SMP, SMA, oh kuliah kerja ya, oke. Yang IPS pasti tahu tentang atmosfer karena ini pelajaran geografi. Pasti udah tahu ya. Tapi sore malam ini gue gak mau jadi guru yang menggurui atmosfer karena nilai geografi juga jelek. Tapi saya ingin membahas tentang atmosfernya teman-teman. Pasti teman-teman tahu lah tentang atmosfer. Ya kalau misalkan gak ada atmosfer di dunia ini kita gak bisa nafas. Jadi atmosfer itu berperan penting untuk kita bisa bernafas. Kalau atmosfer diberhentikan sejenak, itu pasti kita gak bisa nafas teman-teman. Mati. Karena di dalam atmosfer itu ada kandungan-kandungan litosfer, stratosfer, mesosfer, ionosfer, benar? Dan lain sebagainya. Tapi bukan itu yang mau saya bahas pada malam hari ini. Tapi untuk intro saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang atmosfer. Jadi pada waktu saya berdoa, saya tanya Tuhan apa yang mau ingin kau sampaikan untuk lifeguard? Saya pengen temanya tuh to know him more. Mengenal Tuhan lebih dalam. Jatuh cinta kepada Tuhan. Saya maunya itu. Tapi Tuhan seperti tidak berbicara. Saya bilang, Tuhan apakah engkau akan bawa kami lebih dalam lagi pengenalan akan engkau? Saya akan kasih tema itu Tuhan. Apa saya kasih tema pasukan yang militan? Pasukan yang radikal? Tuhan seperti tidak ada suara. Tapi pada waktu saya berbicara, Tuhan apa yang mau mungkin kau sampaikan? Saya bilang ke Kobombo, Pastor Indra, nanti ya saya kasih sore. Tapi saya kasih besok paginya. Karena saya bingung saya mau sampaikan apa. Dan Tuhan jawab, atmosfer. Kita akan belajar sama-sama, boleh di next? Terima kasih. Atmosfer. Bisa di next? Oke.
Atmosfer itu bahasa ilmiahnya ya teman-teman, dalam pelajaran itu berasal dari bahasa Yunani atau yakni atmos, yang berarti uap air atau gas, serta spaira yang berarti kan selimut. Jadi atmosfer tersebut dapat diartikan ialah sebagai lapisan gas yang menyelimuti suatu planet, termasuk bumi dari permukaan planet. Jadi secara singkatnya, atmosfer adalah lapisan yang menyelimuti semua planet-planet yang akan menyentuh bumi. Ya, kebayang dulu supaya ini bisa masuk dalam pikiranmu dan saya akan masuk. Jadi atmosfer itu adalah lapisan yang menyelimuti seluruh planet yang lain. Jadi dia yang melindungi unsur-unsur planet yang lain sampai menyentuh bumi. Itu namanya atmosfer, teman-teman. Boleh di next. Ini ada gambarnya. Nah, ini gambarnya kurang lebih. Di Earth atmosfer inilah eksosfer, termosfer, mesosfer, stratosfer, troposfer. Tapi saya kali malam ini diundang bukan untuk menjelaskan geografinya. Tapi saya ingin teman-teman bisa masuk dulu supaya bisa menangkap masuk dalam alam rohnya. Jadi atmosfer itu ada eksosfer, termosfer, mesosfer, stratosfer, troposfer. Saya nggak akan jelaskan eksosfer itu apa, troposfer itu apa, nanti malah jadi panjang. Ya, jadi ini pelajaran geografi. Tapi kurang lebih atmosfer itu seperti itu. Nah, ini atmosfer itu yang paling atas. Jadi dia menyelimuti eksosfer, termosfer, mesosfer, stratosfer, troposfer. Itu atmosfer yang menyelimuti semuanya. Nah, maksudnya apa Kak dalam kehidupan kita? Maksudnya atmosfer apa nih yang mau disampaikan sore malam ini? Teman-teman, atmosfer dalam hidup kita ternyata itu ada. Kita tuh punya atmosfer dalam hidup kita. Hidup kita itu menyelimuti banyak hal. Hidup kita tuh banyak yang tertutup dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada atmosfernya. Saya bisa gambarkan secara sederhana, atmosfer itu adalah suasana. Nangkap? Atmosfer adalah suasana. Jadi bagaimana suasana yang ada dalam hidup kita, itulah atmosfer hidup kita. Bisa menangkap? Jadi atmosfer itu kan yang bisa membuat kita bernafas. Jadi atmosfer dalam hidup kita pun itu yang menyelimuti apa yang ada di dalam jiwa kita, teman-teman. Amin. Boleh di next? Ini ada gambar manusia. Maksudnya apa nih dari atmosfer ke manusia? Saya boleh minta tolong Kia maju ke depan. Saya akan kurang lebih menyampaikan satu hal tentang atmosfer, teman-teman. Bisa maju di depan sini. Ini kurang lebih tentang atmosfer. Hidup kita itu, kalau atmosfer tadi ada litosfer, stratosfer, troposfer, mesosfer dan sebagainya. Dalam hidup kita itu ada atmosfernya. Apa? Tubuh, jiwa dan roh. Di dalam jiwa ada terdapat 3 unsur lagi. Pikiran, perasaan dan kehendak. Itu yang menyelimuti adalah namanya atmosfer, teman-teman. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, ini seluruh kehidupanmu. Jiwa, pikiran, nggak mungkin jiwa di sini kan? Bisa bahaya kalau di sini. Jiwa, pikiran, dan roh. Roh yang ada di dalam hati. Teman-teman bisa menangkap dulu. Tubuh, jiwa, dan roh. Itu yang menyelimuti hidup kita. Nah, di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi pikiran yang memerintah perasaan untuk melakukan sesuatu itu namanya pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini semua bisa diperintahkan karena adanya atmosfer. Adanya suasana. Kamu mau mencuri itu karena atmosfer jiwamu. Kamu mau berkata kasar itu karena atmosfer jiwamu. Kamu suka berdoa, kamu suka baca firman, kamu suka menyembah Tuhan. Itu semua tergantung atmosfer yang ada di dalam jiwamu. Jadi ternyata atmosfer dalam hidup kita itu penting. Kalau secara ilmiah atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti semua unsur planet. Di dalam kerohanian juga sama. Atmosfer jiwa kita yang menyelimuti tubuh, jiwa, dan roh. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu atmosfer, teman-teman. Bisa dipahami dulu? Kecepatan? Enggak? Semua bisa paham? Amin? Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan dong malam ini. Terima kasih banyak. Jadi kurang lebih atmosfer itu seperti itu, teman-teman. Jadi tubuh, jiwa, dan roh. Itu semua dikendalikan karena adanya atmosfer. Jadi atmosfer juga bisa termasuk kayak suatu dorongan untuk kita bisa melakukan sesuatu. Itu karena ada atmosfer. Ada suasana dalam jiwa kita. Jadi inilah unsur manusia ini, teman-teman. Tubuh, jiwa, dan roh. Itulah yang dinamakan atmosfer yang menyelimuti hidup kita. Kalau kita yang suka galau, kamu yang suka nonton Dialog Senja, siapa yang di sini suka nonton Kukira Kau Rumah? Ada yang udah nonton Kukira Kau Rumah? Boleh angkat tangannya, gak apa-apa, gak usah malu-malu, boleh.
Kukira Kau Rumah 1, 2, 3. Aduh kasihan banget, nonton deh. Film itu bagus. Benar, itu mengajarkan tentang mental health. Itu mengajarkan tentang, tapi jangan ditiru bucinnya ya. Jangan ditiru bucinnya, itu berbahaya teman-teman. Di film Kukira Kau Rumah itu kan si laki-laki namanya siapa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu, saya juga lupa. Jadi si laki-lakinya itu cinta sama si Prilly Latukonsina. Nah si Prilly Latukonsina ini juga cinta sama laki-lakinya, padahal mereka dulu adu kuat. Si Prilly ini keras kepala, laki-lakinya ini lembut banget, bisa ngedistraksi Prilly lah supaya jatuh cinta sama dia. Laki-lakinya suka musik. Nah laki-lakinya ini suka senja-senja gitu teman-teman. Lu tahu senja gak sih? Tahu kan? Ku seruput kopi panas. Pada sore hari ku ingat wajahmu. Lalu ku datang di ibadah hari Jumat. Ku ingat wajahmu dari kejauhan. Dan ku lirik wajahmu dari kedalaman. Ush, itu kan senja, bener gak? Itu senja kan? Ini nggak ada di teks khotbah ya, ini mengalir. Saya juga anak senja, nggak ada di teks khotbah. Jadi kurang lebih seperti itu. Kenapa? Atmosfer jiwanya. Akhirnya terbentuk lagu, jadi karya, itu bisa. Nah tapi yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan anak muda, atmosfer jiwamu ya atmosfer Kristus. Jadi yang keluar juga karakter Kristus, itu yang dibangun. Makanya Tuhan mau roh dan imanmu terus di-upgrade. Diperbaharui, jangan pakai yang lama, tapi harus dipakai yang diperbaharui. Ini masih tahun baru nih, masih anget-anget New Year, masih Maret. Udah apa yang kau alami di tahun 2022 ini? Aduh saya udah galau, baru tahun baru saya udah begini. Kenapa? Jangan salahkan situasi dan keadaan. Kadang-kadang semua yang terjadi dalam hidup kita walaupun gak enak, itu semua karena diri kita. Atmosfer yang ada di dalam hidup kita ini loh, yang perlu kita bangun dari hari ke hari. Apa yang menjadi atmosfer dalam jiwamu itu yang harus dibangun teman-teman. Ada satu lagu di kunci F kalau gak salah. Lagu ini diciptakan luar biasa teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Cuma itu doang kata-katanya kan? Cuma sesederhana itu. Tapi kamu tahu nggak yang menciptakan lagu itu tuh lagi kondisi galau. Kamu tahu nggak yang menciptakan lagu itu tuh lagi kondisi tertekan. Kamu tahu nggak yang menciptakan lagu tersebut tuh lagi kondisi yang nggak enak dalam hidupnya. Tapi kenapa yang keluar kok pujian ya? Tapi kenapa yang keluar kok penyembahan ya? Karena atmosfernya. Suasana hidupnya tuh dia nggak mau izinkan iblis menyerang. Dia nggak mau izinkan dunia menyerang hidupnya. Dia mau izinkan Tuhan ada dalam hidupnya. Karena atmosfer jiwanya itu loh teman-teman. Kok bisa ya di situasi yang gak enak dia bisa angkat pujian itu. Sesederhana itu kan kata-katanya, worthy is your name Jesus. You deserve the praise because your worthy is your name. Padahal dia lagi kondisi yang lagi gak enak dalam hidupnya. Lagu itu dinyanyikan sama Elevation Worship. Yang menciptakan lagu itu lagi kondisi yang gak enak. Contoh ada satu lagi yang lagu Indonesia kalau teman-teman suka dengar di kunci G. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Pencipta lagu itu menciptakan lagu karena dia lagi pelayanan di sebuah KKR. Dia lihat di pojok kiri ada seseorang yang menyembah, nangis tapi gak keluar suara.
Ternyata orang itu bisu teman-teman. Sang pencipta menciptakan lagu ini karena waktu itu dia lihat di pojok kiri sana ada yang mau nyanyi tapi gak bisa nyanyi, tapi dia nangis. Dia datang di ibadah, dia sampai bisu, dia gak bisa mengeluarkan suara. Akhirnya terciptalah lagu ini. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Dia panggil orang itu ke depan waktu dia doain. Ternyata dia gak bersuara tapi dia nangis. Sampai akhirnya didoakan. Akhirnya yang bisu bisa jadi berbicara. Terkadang saya melihat di ibadah anak muda atau dimanapun. Garing sekali rasanya. Kayaknya mau angkat tangan aja itu setengah tiang. Teman-teman kalau angkat tangan setengah tiang, kalian tahu setengah tiang itu lambang apa? Makanya kenapa WL selalu ayo angkat tangan tinggi-tinggi, dua tangan terangkat. Karena itu lambang kemenangan. Itu kau lagi mendeklarasikan bahwa ini aku Tuhan, ini hidupku. Kamu setengah tiang, kamu tahu lambang setengah tiang itu lambang apa? Kematian. Mulai hari ini lifeguard jangan ada yang angkat tangan setengah tiang. Harus full buat Tuhan. Karena kamu bukan orang mati di sini, kau orang yang hidup. Amin. Gak ada yang setengah tiang. Ingat, oh iya ya, kalau setengah tiang berarti lambang kematian. Masa saya mau mati? Udah angkat tangan. Amin. Kalau setengah tiang masih angkat tangan. Nanti kalau ada teman sebelahnya masih setengah tiang, ingetin, lambang kematian, lu mau mati. Mungkin ada jiwa baru yang setengah tiang, ingetin lagi, jangan setengah tiang, itu lambang kematian. Angkat tangan yang full buat Tuhan. Amin. Kenapa? Atmosfer. Saya pernah pelayanan di salah satu gereja, wah itu WL-nya udah ngotot banget. Praise-nya bisa sampai 8 kali. Pas saya tanya, kenapa? Praise-nya 8 kali. Wah pendetanya udah marah teman-teman. Kenapa praise-nya 8 kali? Soalnya saya ngeliat jemaatnya gak ada yang lompat. Soalnya saya lihat jemaatnya gak ada yang angkat tangan. Soalnya saya lihat jemaatnya kok garing-garing aja ya. Bukan masalah praise-nya mau sampai 20 kali juga gak akan berpengaruh. Memang atmosfer jiwanya seperti itu. Makanya pentingkan atmosfer jiwa yang ada dalam hidup kita ini. Karena apa yang ada di dalam itu yang akan keluar. Kalau kau terus bangun Kristus dalam hidupmu itu pun yang akan keluar. Saya akan buka satu ayat, bukan satu ayat. Ada satu kisah di mana ini luar biasa teman-teman. Di sini luar biasa banget atmosfer mereka cinta Tuhannya. Kita baca bergantian saya 19, teman-teman 20 sampai nanti di akhir kalau nggak salah ayat 25. Ini kisah tentang Rasul Paulus dan Silas. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. (25, 26). Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. 26 sama-sama. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Jadi teman-teman kisah ini adalah tentang Rasul Paulus dan Silas. Bagaimana mereka adalah dua sahabat yang melayani pada waktu itu di kota Filipi teman-teman. Tapi mereka ditolak. Kenapa? Karena mereka orang Yahudi. Jadi mereka ditolak teman-teman. Kenapa? Nggak boleh melayani di situ Rasul Paulus dan Silas. Ibarat kata saya dengan Hizkia, saya melayani ini. Misalkan di satu kota di mana ditolak. Udah ditolak, bukannya diusir, langsung dimasukin ke penjara. Jadi saat itu Paulus dan Silas langsung dimasukin penjara. Mungkin boleh kembali ke ayat yang 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Jadi bukan cuma dimasukin ke penjara, Rasul Paulus dan Silas didera. Ada yang tahu didera?
Didera tuh disiksa. Disiksa gak enak, dicambuk. Pokoknya disiksa banget lah. Bahasanya udah bukan disiksa tapi didera teman-teman. Terus mereka dilemparkan ke penjara. Abis didera dilempar ke penjara teman-teman. Udah bukan antek-antek penjaranya lagi nih yang nyuruh nih. Kepala penjaranya. Lalu kepala penjaranya diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Padahal mereka gak buat jahat. Mereka mau melayani Tuhan. Mereka mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi kenapa mereka ngalamin situasi yang gak enak ya? Udah didera, dipenjara, dijaga sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, perintah kepala penjara itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Zaman dulu, penjara yang paling tengah adalah penjara yang paling menyeramkan. Penjara yang paling menyeramkan adalah penjara yang paling tengah, teman-teman. Wah, itu gak enak banget. Saya gak kebayang kalau jadi mereka. Udah didera, disiksa. Udah kalau ditolak mah ya udah ditolak aja. Udah kamu maaf, kamu gak bisa melayani di sini karena kamu bukan orang ini, kamu tidak sepantas dengan kami. Udah kan, enak diusir kan. Tapi ini gak diusir. Kamu tolak, kami tolak. Udah ditolak, diambil, didera, dicambuk, dimasukin penjara yang paling tengah. Gak cukup sampai di situ. Udah dimasukin penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Teman-teman tahu pasungan? Pasungan tahu ya? Kalau dulu teman-teman suka nonton TPI, tahu TPI? Zaman saya dulu ada namanya TPI. Itu suka ada film-film hidayah gitu. Nanti ada yang dipasung, dihukum, dipasung gitu loh. Kalau ada orang-orang yang sakit jiwa nanti dipasung juga ada yang kayak gitu. Nah kurang lebih kayak gitu. Tapi mereka kan gak sakit jiwa, mereka waras. Emang gak cukup ya siksaan mereka? Udah deh masuk penjara aja deh, gak usah dipasung. Udah di penjara dipasung. Untuk apa? Melayani Tuhan. Untuk cinta sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi mereka kenapa harus mengalami hal seperti itu ya? Itu karena cinta teman-teman. Itu karena kasih mereka sama Tuhan. Kalau kita di tempat ini mungkin saya tahu di sini ada CG, cell group di lifeguard. Kalau misalkan kita di tempat ini kita lagi cell group, kalau begini kan nggak terlalu ketahuan. Misalkan cell group, kakak cell group yang ngomong, ayo baca firman, ayo baca Alkitab. Ah elah ngapain sih baca firman, baca Alkitab, kuno. Ayo kita CG, ayo kita Zoom, ayo kita doa bareng. Ah udahlah nggak usah, nanti saling menghasut sama satu sama yang lain. Jangan. Saya mau katakan itu bukan roh Tuhan, itu roh iblis. Kamu menghasut, kamu tidak membawa kemenangan kepada jiwa. Tapi kita menghasut banyak orang. Tapi Rasul Paulus dan Silas, mereka rela mati. Mereka rela didera, mereka rela dipasung, mereka rela dimasukin penjara. Tapi bukan masalah siksaannya teman-teman. Perlu teman-teman tahu di ayat selanjutnya, boleh di next tolong. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Hei, sadar, udah didera, dipasung, dimasukin penjara, dibikin gak enak, pasungannya paling kuat, tapi kenapa mereka bisa memuji menyembah Tuhan ya? Terkadang mungkin kita baru proses kepentok batu, kejedot tembok, atau mungkin kita baru senggol sana senggol sini, udah langsung kayak, Kak maaf ya kayaknya aku gak bisa pelayanan dulu, Kak maaf ya kayaknya aku gak bisa LG dulu, Ci Devlin, Ko Kris, Cive, Ko Bom Bom kayaknya aku gak bisa pelayanan dulu karena aku lagi self healing. Hei, mau jadi apa generasi? Mau jadi apa anak muda kalau gak sungguh-sungguh untuk mengalami Tuhan? Roh dan iman kita itu loh teman-teman yang harus dibakar setiap hari. Karena ini yang akan dibawa ke Tuhan. Tubuh jiwamu, kamu mau poles, kamu mau ke salon manapun. Yang laki-laki kamu mau mungkin operasi hidung atau segala macam, saya gak tahu lah. Segala jenisnya, mau mempercantik, mau memperhalus tubuhmu. Kamu mati, kamu gak akan bawa itu ke Tuhan. Tapi yang kau bawa ke Tuhan adalah roh dan imanmu. Itu ya berbicara atmosfer jiwa teman-teman. Udah didera, dipasung, dimasukin ke penjara yang paling tengah. Hidupnya udah gak enak. Tapi mereka bisa muji nyembah Tuhan loh. Bisa gak kita? Tuhan hidup saya lagi begini nih. Hidup saya lagi gak enak nih. Bisa gak kita Tuhan? Tuhan gak apa-apa. Gak apa-apa Tuhan. Aku tahu Engkau sayang aku. Bisa gak kita punya respon seperti itu? Saya mau katakan sore malam ini kita harus bisa. Karena atmosfer jiwa kita harus terus diperbaharui teman-teman. Itu yang akan membangkitkan roh dan imanmu. Saya percaya kalau sore malam ini kita sepakat semua. Minggu depan ibadah lifeguard saya percaya ini semua akan penuh dengan jiwa-jiwa. Sampai ke atas akan penuh dengan jiwa-jiwa. Karena kamu di tempat ini atmosfer jiwanya udah diperbaharui. Amin. Ini akan penuh dengan jiwa-jiwa, saya percaya itu. Karena atmosfer jiwamu. Gak ada lagi yang aduh bro kayaknya gue lagi ngalamin ini. Udah bro tenang aja semangat. Dengan Tuhan pasti bisa ayo.
Jangan malah, bro, aduh gue lagi ngalamin, iya ya bro, emang lagi pengalaman ini. Nanti yang satu lagi, iya nih bro, gue juga lagi ngalamin ini. Nanti yang satu, iya nih gue juga lagi ngalamin ini. Nanti yang satu, iya nih gue lagi. Mau jadi apa? Mau sampai kapan kita memanjakan roh dan iman kita, teman-teman? Saya percaya kalau misalkan roh dan iman kita terus dibangun, kita akan menjadi orang-orang yang militan di hadapan Tuhan. Karena atmosfer jiwamu dibangun. Atmosfer jiwamu diperbaharui, amin. Udah didera, dipasung, dibikin gak enak. Ibarat kata udah jatuh ketimpa tangga, udah ketimpa tangga, ketimpa tronton, ketimpa truk, udah gak enak banget hidupnya. Udah mau ngapain lagi? Tapi mereka bisa loh. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Lagi kondisi yang gak enak, tapi mereka bisa tetap memuji Tuhan. Saya mau kasih tahu malam ini, iya kak, iya kok, iya Ci, iya bro, atmosfer jiwaku nih rusak. Aku udah terlena dengan dunia ini. Aku terlalu banyak. Kenapa atmosfer jiwa kita rusak? Karena ada satu. Kita gampang terkontaminasi. Kita gampang terkontaminasi dengan dunia. Itu yang bahaya teman-teman. Iya kak, gimana caranya? Gini caranya. Tuhan gak pernah janji langit selalu biru. Tapi dia janji langit baru dan bumi baru untuk kekalmu. Artinya apa? Kalau kamu lagi ada masalah, kalau kamu lagi diproses, mulai sekarang belajar deh. Enak gak enak, suka gak suka belajar. Aduh ini kenapa sih hidup saya begini banget. Saya udah anak broken home, saya udah anak yang bekas dilecehkan, saya udah anak begini, saya udah anak miskin, saya udah anak yang gak beruntung. Tapi kenapa hidup saya begini? Mulai hari ini stop, kita rubah. Rubahnya gimana? Aduh Tuhan emang gak enak nih. Tapi aku mau berkata di hadapanmu Tuhan. Di kamar tidurku ini Tuhan. Yesus hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain kau. Yesus hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain kau Yesus. Saya percaya ketika sore malam ini kau pulang ke tempat ini dan kau mulai merubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan baik, akan ada atmosfer yang baru yang menaungi hidupmu, yang akan membuat roh dan imanmu semakin berkembang, yang akan membuat roh dan imanmu semakin berharap. Karena saya percaya firman Tuhan berkata masa depan sungguh ada, harapan gak akan pernah hilang. Saya percaya itu akan terjadi dalam hidup kita, katakan amin. Kenapa? Karena atmosfermu diubah. Atmosfermu diubah. Atmosfer itu apa? Yang menyelimuti tubuh, jiwa dan roh. Karena apa yang kau lakukan hari ini itu tergantung apa yang kau alami. Itulah atmosfer teman-teman. Pada saat Rasul Paulus dan Silas mulai memuji menyembah Tuhan, apakah Tuhan membiarkan mereka? Apakah Tuhan membiarkan mereka? Enggak. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saya mau katakan malam ini, kalau mungkin sekarang proses dan masalah atau yang kau hadapi ini gak enak, atau mungkin kau lagi punya problem keluarga, atau kau punya problem masa depan, atau kau punya problem sekolah, atau kau punya problem kuliah, saya mau katakan ketika kau datang dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan buka pintu-pintu yang tertutup selama ini. Tuhan akan buka gerbang-gerbang yang tutup selama ini buat kehidupanmu. Kenapa? Karena kita benar mau cari Tuhan. Tanamkan dalam dirimu, Tuhan, gue setiap hari Jumat datang ke Lifeguard, gue gak mau cari apa-apa, tapi gue cuma mau cari Tuhan. Saya percaya perkembangan hidupmu dan rohanimu akan berkembang. Amin. Boleh di next. Atmosfer hidup kita mempengaruhi roh dan iman kita di hadapan Tuhan. Sama-sama baca 2 Timotius 3 ayat 12, 2-3 ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Setiap orang yang mau beribadah di dalam Yesus bukan cuma beribadah, tapi yang mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan pasti ada penderitaannya, pasti ada prosesnya. Mungkin kau hari ini datang ke sini mungkin ada perasaan yang terpaksa,
Atau mungkin saya pernah waktu itu di satu komunitas saya tanya, kenapa kamu pulang kok kayak orang takut, sini saya antar pulang. Enggak kak, saya harus manipulasi orang tua saya dulu karena saya sebenarnya nggak boleh datang ke komunitas, saya nggak boleh datang ke ibadah, saya harus ikut mereka dulu, saya harus ini dulu, saya harus melakukan ritual ini dulu, saya harus melakukan ritual itu dulu. Mungkin di antara kalian ada yang merasakan hal yang sama seperti apa yang teman saya rasakan. Tapi saya mau kasih tahu satu hal, ketika atmosfer hidup kita diubah, itu pasti mempengaruhi roh dan iman kita di hadapan Tuhan. Memang setiap orang yang mau hidup sama Tuhan, itu ada penderitaan aniayanya. Tapi saya percaya, kalau engkau berjalan dengan Tuhan, walaupun penderitaan sebesar apapun, Tuhan yang bilang, penderitaan yang kau alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kau terima nanti. Penderitaan yang kau alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kau terima nanti. Itu bukan kata saya, kata firman. Jadi gak apa-apa. Tapi kenapa sih hidup ini harus ada prosesnya? Supaya kau naik level. Kenapa sih hidup ini harus ada masalahnya? Supaya kau di-upgrade. Saya juga mau teman-teman sekolah gak usah ada ujian, saya mau. Siapa yang mau di sini sekolah gak ada ujian? Siapa di sini yang mau sekolah gak ada? Saya juga mau. Saya maulah kuliah gak usah ada sidang-sidangan. Saya maulah kuliah gak usah ada ujian-ujiannya. Ujian Ibrani, ujian Yunani, ujian ini, ujian itu. Saya gak maulah. Iya kan? Saya juga gak mau sekolah ada ujian-ujian, saya gak mau. Pasti semua mau kan sekolah kalau gak ada ujian. Tapi nanti kita gimana kita tahu kalau kita naik kelas kalau gak ada ujian? Gimana kita tahu bahwa roh dan iman kita di-upgrade kalau gak ada proses dan masalah? Justru proses dan masalah, tapi saya mau kasih tahu satu hal. Tuhan menciptakan kamu bukan untuk menderita. Sekali lagi saya kasih tahu, Tuhan menciptakan kamu bukan untuk menderita. Tapi kamu perlu tahu baik, penderitaan yang Tuhan izinkan itu memproses karakter kedewasaanmu di hadapan Tuhan. Tuhan juga gak mau melihat anak-anaknya menderita. Kenapa kita, aduh kak menderita banget, karena respon. Karena atmosfer yang ada di jiwa kita ini. Yang tidak bisa memaknai bahwa itu Tuhan izinkan dalam hidup kita untuk mendewasakan karakter hidup kita bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan izinkan agar roh dan iman kita seperti roh dan iman yang selalu bersaut-sautan dengan Tuhan. Itu Tuhan izinkan agar hidup kita tidak biasa-biasa aja, tapi hidup kita terus dibawa kepada ke hal yang luar biasa. Itu Tuhan izinkan agar saya nggak hidup dari dosa ke dosa, dari kotoran ke kotoran, dari sampah ke sampah, tapi saya hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan, pengharapan kepada pengharapan, kemenangan kepada kemenangan. Itu yang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Tapi perlu kita tahu dulu hal itu teman-teman. Supaya kita bisa mengerti banyak hal, ikut bersama dengan Tuhan. Untuk menjadi seorang hamba Tuhan itu juga bukan sesuatu hal yang mudah. Menjadi pemimpin, itu pasti yang dituntut adalah keteladanan. Menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pemimpin, menjadi ya banyak hal lah. Mungkin dalam hidup kita juga, mungkin teman-teman kuliah ekonomi, kuliah hukum, kuliah bisnis. Mungkin teman-teman ada yang kerja di A, B, C, D. Mungkin teman-teman ada yang sekolah di A, B, C, D. Saya percaya semua yang kita lakukan itu gak mudah. Tapi kalau kita terus berharap sama Tuhan, pasti ada aja jalan keluar yang Tuhan bukakan dalam hidup kita. Tapi fatalnya, bahayanya, ironisnya, zaman sekarang gak ada anak muda yang mau mengalami Tuhan. Gak ada anak muda yang mau diper lagi dengan Tuhan. Udahlah Tuhan, hidup gue udah gini-gini aja Tuhan. Ya udah, nanti penderitaan itu akan terus terjadi dalam hidupmu. Padahal Tuhan mau, aduh ini aku izinkan supaya kamu bisa berkembang dan kamu dewasa. Aduh ini aku izinkan supaya kamu bisa hidup dalam kemuliaan kepada kemuliaan. Aduh ini aku izinkan supaya kamu bisa bertambah dewasa di dalam Tuhan. Tapi kalau kita selalu meresponi atmosfer jiwa kita ini rusak, itu yang bahaya. Nah makanya Tuhan bilang boleh di next. Ikatan atmosfer yang ada dalam hidup kita, itu yang mempengaruhi hasil atau buah dalam hidup kita. Sekarang saya mau kalian coba merem, semua merem. Saya juga ikut merem. Merem aja. Apa atmosfer atau suasana yang lagi kita alami saat ini? Bayangin, rasain. Bayangin aja dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, buka mata. Siapa yang suasananya enak? Wow, puji Tuhan. Oke, siapa yang gak enak? Oke, siapa yang abu-abu? Oke, berarti rata-rata enak dan gak enak. Itu yang termasuk ikatan teman-teman. Ikatan atmosfer itu yang akan mempengaruhi hasil atau buah dalam hidup kita. Kalau mungkin tadi kalian ngerasain, aduh kayaknya gak enak deh. Nah itu tuh, hati-hati. Nanti buah yang kau alami, buah yang kau hasilkan itu nanti gak enak. Nah makanya kenapa atmosfer itu penting. Makanya ikatan itu yang harus kita lepas.
Makanya di 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, sama-sama baca 2, 3 ya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan itu yang akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Itu yang menjadi satu roh dengan Tuhan. Kalau kau rindu, Tuhan, aku mau atmosferku diubahkan. Aku mau suasana hidupku akan diubahkan. Ikatkan dirimu pada Tuhan. Aduh, terlalu banyak ikatan-ikatan Kak dalam hidup saya. Putuskan itu dan mulai ikatkan diri pada Tuhan. Ikatan dunia, ikatan percintaan yang bukan daripada Tuhan. Ikatan hawa nafsu, ikatan apapun. Lepaskan itu, potong itu. Ganti dengan ikatan yang daripada Tuhan. Kenapa? Ada sesuatu yang mengikat dalam hidup kita dan itu gak enak banget. Karena atmosfer jiwa kita, teman-teman. Contoh seperti ini. Kalau kita suka dengerin lagu galau, pasti kita akan bawaannya selalu galau. Bener? Saya pernah coba. Saya iseng-iseng nyoba eksperimen dalam diri saya. Saya seharian dapat dengerin lagu galau. Menghapus tinta yang pernah kau lukis di dalam sepiku. Wah, saya denger lagu itu. Lagu dialog hujan, lagu senja, saya coba. Bener loh, pas malam saya mau keluarin mobil, aduh kenapa ya? Kok gak enak ya hidupnya ya? Kayak ngerasain sesuatu tapi gak tahu gitu ngerasain apa. Kayak nangis tapi gak tahu yang disedihin tuh apa. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Itu karena atmosfer jiwa. Dan itu bahaya teman-teman. Tapi coba kalau kita dengerin lagu-lagu pengharapan. Coba kalau kita mendengar, dari pendengaran aja dulu. Kita mendengarkan renungan firman, kita mendengarkan sharing firman, kita penuhi hidup kita dengan hal-hal yang rohani. Saya percaya hidup kita pun menghasilkan buah yang baik. Pada waktu saya dengerin lagu galau, saya keluarin mobil teman-teman. Alhasil apa? Saya mau keserempet motor. Saya belok, padahal baru belok di rumah, keserempet motor. Kenapa? Karena kesadarannya mulai diikat dengan kesadaran kegalauan. Karena hidupnya mulai diikat dengan hidup yang kegalauan. Itu bahaya teman-teman. Saya mau tutup dengan kesaksian. Pada waktu saya masih kuliah S1, waktu itu di kampus saya yang lama di Bandung. Setelah saya kuliah 2 semester, saya pulang ke Cirebon. Saya pulang ke Cirebon kurang lebih hampir 2 minggu atau 10 hari. Saya pulang ke Cirebon. Pada waktu saya pulang ke Cirebon, saya ikut seminar yang ada di Jakarta. Saya ikut seminar itu hari Sabtu. Jadi saya berangkat Sabtu pagi. Saya mau ikut seminar yang ada di Jakarta, saya langsung pulang pergi. Karena Minggu saya ada pelayanan, Senin saya harus berangkat lagi ke Bandung. Kondisi keuangan yang saya miliki itu mepet. Bahkan mau dibilang ya udahlah cukup ke Jakarta seminar, ya paling sisanya 100-200 ribu. Saya ingat sekali di ATM saya itu sisa 400 ribu teman-teman. Tiket udah aman, pokoknya uang semua udah aman deh, kan ada Grab, ada Gojek murah. Pada waktu saya sampai di Jakarta, saya sendiri. Saya naik kereta, waktu itu belum ada saya tahun 2017 kalau nggak salah, itu kan nggak ada COVID seperti sekarang. Saya naik kereta sendiri, saya dulu hobi traveling sendiri teman-teman. Jadi saya suka seminar, ada seminar apa saya ikut, ada pembelajaran apa saya ikut, ada ini saya ikut. Walaupun kondisi mepet, yang penting saya bisa ada transport aja, makan mah gampang lah. Tinggal ngopi aja sama roti 1000 udah kenyang saya. Terus akhirnya ya udah saya sampai di Jakarta, saya berangkat jam 4:30 subuh. Itu seminar mulai jam 9:30 kalau nggak salah di salah satu mall di Jakarta Utara. Saya pergi ke sana, saya 5:30, 5:30, 5:30, 7, 7:30, jam 8 sampai. Pas nyampe di Gambir, saya akan langsung ke tempat seminar itu. Saya mau naik Gojek. Saya naik Gojek, saya naik Grab, aplikasi ojek online kok nggak ada yang nyangkut ya. Di ojek itu waktu saya di Gambir, saya langsung ambil uang 200 ribu. 400, 200 kereta, tiket PP 100, 200 itu pegangan. Buat saya makan, buat naik Grab, ojek. Udah nanti saya ke Bandung gak apa-apa lah, saya anak asrama, gak usah pegang uang. Ada makan udah diatur, tinggal ini saya gak apa-apa, gak usah pegang uang. Yang penting saya bisa ikut seminar. Jadi hari Sabtu itu saya berangkat, duit 400, 200 sudah buat beli tiket pulang pergi. Nah ini nih, saya ambil lagi 200 di ATM. Pada waktu saya ambil 200 di ATM, itu saya ambil 50-an 4. Karena kalau 202, waduh agak mikir juga. 50-an 4 biar bisa dipecah lagi. Pada waktu saya nyampe di Gambir itu kok nggak bisa ya, ojek online nggak bisa nyangkut, kok nggak ada yang mau terima ya. Saya coba lagi. Akhirnya akun saya kehack. Habis Gojek, Grab, nggak ada yang nyangkut lagi. Saya mau naik Grab mobil, karena waktu itu naik Grab mobil dari Gambir ke mall yang akan saya tuju itu cuma 20 ribu. Cuma 20 ribu, murah kan? Naik Grab yang motor kurang lebih 8 ribu apa 9 ribu gitu. Cuma 20 ribu. Ya saya milih Grab motor dong, itu kondisi hujan. Hujan saya mau pilih mobil.
Nah waktu hujan saya berhenti, saya duduk tunggu di Alfamart. Aduh kok ini gak ada yang bisa ya, naik taksi pasti mahal. Naik taksi pasti mahal. Dan saya agak kurang suka aroma taksi. Naik taksi pasti mahal. Dan saya agak kurang aroma taksi. Kalian tahu Stella jeruk? Nah itu tuh. Itu. Mabok tuh pasti itu. Itu. Aduh Tuhan Yesus tolong ampuni hambamu Allah Bapa di sorga. Udah nyengat. mending nyiumin apa? Kucing aja kucing. Terus udah gitu. Udah, aduh gak mungkin saya naik taksi Tuhan, gak mungkin saya naik taksi. Naik angkot saya gak tahu jurusan mana. Kalau saya di Cirebon gampang D5, jurusan Gunung Sari Perum. Udah gampang dah D5. Tapi kan Jakarta saya gak tahu. Akhirnya saya neduh di Alfamart, udah tunggu lagi lah gak apa-apa lah, saya telat seminar dikit gak apa-apa lah. Udah kayak anak-anak backpacker gitu kan. Udah nunggu. Tahu-tahu ada tukang ojek. Di Alfamart lagi duduk, nunggu apa Mas? Grab Pak, udah naik ojek aja mau kemana? Mau ke sana. Ke tempat di Mall Club Arta Gading. Ke Mall Arta Gading Pak, oh hujan ya Mas? Iya udah tahu nanya, saya agak kesel ya. Hujan nih nanya. Terus udah gitu hujan agak reda, oke saya coba lagi. Gak bisa, saya gak tahu nih. Udah Mas, gak nemu ya Grabnya ya? Memang sekarang lagi susah Mas Grab, yuk naik ojek aja. Berapa Pak? 50, waduh Tuhan. Ya mending naik Grab mobil dong 20, bener gak? Tapi gak ada yang nyangkut gimana? Mau naik taksi pasti lebih dari 50.000. Gimana dong? Ya udah. Enggak Pak, tunggulah 5 halan 50. Ya udah 45. Ya cuma turun goceng. Buat apa? Turun goceng. Udah saya tunggu lagi diam. Kok enggak nemu-nemu nih, udah mepet nih, udah mau setengah 10. Waktu itu jam 9. Setengah jam kayaknya enggak cukup deh kalau naik mobil. Akhirnya saya naik. Udah deh Pak, naik ojek berapa? Ya itu Mas, 45. Duh, turunin lah Pak. Yaudah 44 deh, ya 1.000 lagi. Aduh Tuhan, ini saya lagi buru-buru jangan diajak ngelawak apa. 44 1.000 doang Pak. Ya Mas, ini kan Jakarta Mas. Mas dari mana sih? Cirebonnya beda loh dengan Cirebon, ini kan Jakarta. Yaudah 35 gimana? Aduh Mas, saya belum ada tarikan nih. 40 deh, yaudah dah. Daripada saya terlambat 40 naik. Set, naik. Saya kira itu motor yang di depannya itu Vario teman-teman. Vario, saya kira itu motornya. Ternyata saya harus ikut jalan lagi ke parkiran, saya naik motor bebek. Udah disela, cek, gak nyala-nyala, cek lagi. Mas tadi hujan kayaknya ini aki businya, dia buka dulu businya, dia pasang lagi pematik, cek, baru jalan. Aduh Tuhan Yesus tolong. Akhirnya saya naik ojek itu teman-teman, saya naik ojek itu gak apa-apa. Sambil di jalan saya cerita, dari mana Pak? Oh ya saya dari Madiun. Wih jauh bener Pak. Madiun tuh terkenal sama ini ya Pak, kalau saya tahu ketoprak. Mas tahu dari mana? Salah, brem. Oh ya saya padahal ngelawak. Ketoprak, padahal Cirebon ketoprak juga ada. Terus saya bilang, oh gitu Pak, iya Mas saya tinggal di sana, di kali sana. Oh anak istri kampung Mas. Saya tiap hari, ya apa yang saya dapat saya langsung transfer buat anak istri. Mulai cerita dramatis, sedih. Saya dalam hati saya, kamu pikir saya akan ibah? Kamu gak tahu kondisi keuangan saya menipis. Kamu pikir saya akan ibah? Mulai, tidak begitu Squidward. Saya mulai. Akhirnya dia dramatis, bener Mas. Lampu merah Jakarta kan lama-lama. Siapa yang kuliah Jakarta, pernah tinggal Jakarta? Oh pernah, lampu merah Jakarta lama-lama kan? Lama, waduh. Di Cirebon aja paling lama kayaknya 90 detik deh. Itu bisa 2 menit. Dia dramatis, dia buka dompetnya dong. Tuh Mas, saya belum dapat penghasilan hari ini. Tuh Mas, ini istri saya, ini anak. Oh iya Pak, iya saya tahu. Mulai, saya kayak iba, aduh Tuhan. Apakah ini suaramu? Wes. Apakah saya harus menolong dia? Tapi dalam hati saya, kayaknya Tuhan tidak berbicara demikian. Tuhan tidak berbicara seperti itu. Kadang-kadang kita mau memberkati orang tuh tunggu diberkati gitu. Wah tunggu diberkati baru saya memberkati orang. Nah akhirnya udah mau nyampe tuh di Arta Gading. Mau putar balik lampu merah. Putar balik lampu merah lama lagi. Pak udah saya jalan aja lah, udah deh tunggu, saya gak enak nih kalau gak nyampe titik. Elah lu tukang ojek bukan ojol. Kan ojek gak apa-apa, gak ada aplikasi sampai titik kan. Akhirnya ya udah deh saya tunggu ya Bapak. Di lampu merah, detik-detik terakhir putar balik Arta Gading sampai kiri. Mulai ada suara. Kasih 3 lembar biru buat tukang ojek itu. Bukan dari Tuhan nih kayaknya nih. Ini bukan dari Tuhan. Ini kayaknya malaikat lain ini. Kasih 3 lembar biru yang kamu ambil tadi ke tukang ojek itu. Gak denger.
Nggak denger. Teman-teman bayangin, duit saya sisa 200.000, saya paling tinggal 150, kalau saya kasih 50 itu, 50-nya buat persembahan nanti seminar, 100-nya buat saya makan. Teman-teman di Arta Gading gak kayak di CSB. Kalian makan di Tongji, 50 masih bisa dapat nasi goreng paket dengan ST-nya. Kalian makan di Istana Mie, masih bisa dapat nasi goreng dengan ST Jumbo. Itu 50.000. Tidak begitu dengan di Arta Gading, teman-teman. Waduh, di Arta Gading mahal banget. Saya pernah ke Arta Gading sama Andre berdua, gaya-gaya, ayo kita makan. Wih, makan. Pas duduk lihat harga, maaf mbak. Gak jadi. Udah Andre, kita makan nasi bebek aja. Akhirnya kita nyebrang, kita makan nasi bebek di situ. 3 lembar biru, kasih ke tukang ojek itu. Tuhan kayak bukan dari Tuhan. Saya mau ikut seminar, itu dengan seminar temanya adalah hati yang rela mati. Hati yang rela mati. Saya bilang Tuhan ini bukan dari Tuhan. Tuhan duit saya ini sisa 150 nih, saya kasih nanti habis semua nih Tuhan. Kasih 3 lembar biru ke tukang ojek itu. Akhirnya pas udah mau nyampe Arta Gading, saya gak mau dengar suara itu. Aduh, tahu gak? Saya turun dari ojek itu, saya jatuh, kepleset. Saya tahu itu kepleset bukan karena saya teledor, tapi memang mungkin saya nggak mau dengar-dengaran. Akhirnya ya udah deh, saya nurut, saya kasih tinggal lembar biru. Pak, buat aduh deh, makasih banyak. Ini jawaban dari ini deh. Dalam hati saya udah ambil buru, cepetan nih. Itu kayak tarik-tarikan tuh ngasihnya. Saya mikir saya mau makan apa nih. Berarti kan duit saya sisa 50. Buat makan habis. Nanti saya ke Gambirnya naik apa? Masa jalan? Nggak mungkin kan? Ngompreng nggak ada dong omprengan. Mau ditangkap satpol. Mau ditampak Raimas Backbone. Kan nggak mungkin. Bisa masuk 86 nanti. Seorang youth pastor Cirebon ditangkap Raimas Backbone. Karena apa? Karena naik omprengan. Kan nggak mungkin, nggak lucu. Terus akhirnya Tuhan ini gimana? Kasih yang tadinya saya pergi semangat untuk datang seminar. Saya datang ke seminar udah kayak ala-ala anak senja. Tas yang tadinya 2 diransel dengan semangat, saya lepas 1. Aduh Tuhan. Saya seminar dengan hati yang dongkol teman-teman, jujur. Tapi waktu saya dengar seminar itu hati yang rela mati. Ternyata relate sekali dengan apa yang saya alami pada waktu sebelum saya datang seminar. Pada waktu saya mau pulang, untung ada kakak ayah saya yang kerja di Jakarta. Saya hubungin, halo Om, saya di sini bisa nggak jemput Om? Saya naik kereta jam 11 malam. Aduh teman-teman, saya mikir gimana ya, saya makan tuh udah lapar. Duit sisa 50.000, ternyata Om saya bisa jemput. Udahlah duit 50.000-nya buat saya makan. Enggak, persembahan. Saya lupa, mecahin lagi 50-nya. Kan bisa jadi 10, 55. Enggak, saya pecah, saya lupa banget. Udah, dari Tuhan gak apa-apa deh, kasih persembahan, set. Punya uang, saya kayak orang gila di Jakarta sendiri. Gak ada duit. Gimana nih? Akhirnya, saya dijemput kakak ayah saya pulang. Pertolongan Tuhan, selesai dari seminar, dapat kotakan. Kotakan itu yang jadi andalan saya. Saya mau makan di mobil perjalanan, nggak mungkin. Perjalanan dari Jakarta ke Cirebon, 3 jam naik kereta. Saya makan aja di kereta. Waktu saya dapat kotakan, puji Tuhan. Roti 2 isi ayam, 1 aqua gelas sama 1 sus. Wah cukup nih. Saya hitung 3 jam, sejam roti ayam, sejam sus, sejam roti ayam lagi. Itu dihitung teman-teman. Jangan langsung rauk aja kayak Firaun. Itu harus dihitung. Udah mepet, rakus. Kan gak mungkin. Wah akhirnya saya makan itu. Nyampe di Gambir, saya berdoa Tuhan. Aku ikhlas, aku rela Tuhan. Walaupun gak enak, aku rela Tuhan. Gak apa-apa 150-nya gak apa-apa Tuhan. Tapi tolong Tuhan hatiku supaya ikhlas ini Tuhan. Akhirnya udah sampai Cirebon, saya mau berangkat Bandung, udah gak pegang uang kan. Bener, minggu pelayanan. Pada waktu saya minggu pelayanan di gereja, ada 1 keluarga yang saya gak terlalu dekat. Saya juga gak terlalu mereka datang gereja langsung pulang. Tiba-tiba selesai saya habis pelayanan, mereka lari saya kejar. Saya habis pelayanan tuh pasti langsung menyendiri. Saya pergi ke ruangan belakang, saya menyendiri di sana untuk mengucap syukur. Itu saya dikejar. Gideon. Saya nggak dengar, kayak India kan. Akhirnya saya dengar.
Saya dengar, iya ada apa om? Besok mau berangkat ke Bandung ya? Loh kok om tahu? Iya soalnya kemarin om main ke sini ke rumah. Ketemu mama nanya Gideon kemana? Oh Gideon lagi seminar Jakarta. Soalnya besok berangkat udah mau berangkat ke Bandung nih. Berangkat jam berapa Gideon? Hari Senin om. Kenapa om mau nganterin? Nggak ada uang travel nih om. Dalam hati, nggak mungkin dong saya ngomong kayak gitu, kurang ajar. Terus akhirnya saya bilang, iya om saya mau berangkat. Oh gitu, terus dia mulai rogo-rogo kantongnya. Ini ada sedikit berkat buat Gideon. Kurang lebih kayak gitu. Aduh om, jangan. Kan biasa kan gitu kan. Kalau orang dikasih berkat, ya udah om nggak apa-apa om. Enggak nolak. Ambil. Makasih banyak om. Aduh Tuhan berkati om berlipat kali ganda. Saya nggak expect lebih. Saya juga udah lupa 150 yang pernah saya kasih. Saya langsung masukin Alkitab saya. Besok saya mau berangkat ke Bandung. Saya berangkat ke Bandung. Pas masukin Alkitab jatuh tuh amplop. Oh iya saya lupa saya pernah dikasih berkat kemarin. Pas dikasih berkat saya buka amplopnya Tuhan. Saya selalu berdoa Tuhan terima kasih. Tuhan tangan yang memberi. Berkati berlipat kali ganda. Tangan Tuhan yang semua yang mengcover semuanya keluarga om ini. Di dalam nama Yesus amin. Saya buka. Saya gak expect lebih. 150 yang saya kasih buat tukang ojek itu. Tuhan ganti 10 kali lipat di dalam amplop itu. Jangan tepuk tangan. Ini bukan masalah pergantian 10 kali lipatnya. Tapi ini masalah ketaatan. Ini masalah atmosfer jiwamu. Kenapa saya bahas tentang atmosfer? 2017 saya pernah ngalamin. Atmosfer cinta uang saya itu harus dilenyapkan. Atmosfer cinta uang saya itu harus dimatikan. Saya kasih ke tukang ojek itu. Dan kadangkala Tuhan buat situasi yang itu Tuhan izinkan. Agar atmosfer kita diganti dengan atmosfer Kristus. Bukan masalah diganti 10 kali lipatnya. Tapi kalau kau mau diubah atmosfermu, taatlah dengan Tuhan. Dari 150 yang saya kasih tukang ojek, Tuhan ganti 10 kali lipat. Jangan tepuk tangan. Karena ini bukan masalah tentang 10 kali lipatnya. Tapi saya mau kasih tahu satu hal. Saya mau tanya malam ini, apakah kau mau atmosfermu diubahkan dari atmosfer dunia kepada atmosfer sorga, dari atmosfer yang buruk kepada atmosfer yang baik, dari atmosfer yang gelap kepada atmosfer yang terang. Apakah kau mau? Jawab di hatimu sekarang. Slide terakhir, saya mau katakan buat lifeguard malam ini. Bangkitkan atmosfer roh dalam hidupmu. Tuhan akan lakukan perkara yang ilahi dan ajaib. Amin. Tuhan Yesus memberkati.